Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Pratama dari Teknik Mesin semester 1. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas presentasi review jurnal dengan mata kuliah Ilmu Hayat yang berjudul Biodiesel Perkembangan Bahan Baku dan Teknologi. Sumber jurnal copyright 2018 PMN Surabaya. Jurnal Biodiesel Perkembangan Bahan Baku dan Teknologi. Penerbit CV Putra Media Nusantara PMN 2018. Latar belakang, kebutuhan energi global saat ini dipenuhi oleh penggunaan sumber energi fosil yang meliputi minyak bumi, gas alam, dan batu bara, sehingga mengakibatkan semakin menipisnya bahan bakar fosil di tingkat dunia, peningkatan harga, bahkan hingga adanya masalah lingkungan yang serius seperti efek rumah kaca, hujan asam, kerusakan hutan, penipisan ozon, eutrofifikasi, dan asap fotokimia. Sumber energi berbasis bahan bakar fosil memang sangat terbatas, ditunjang dengan permintaan energi yang terus meningkat, maka perlu dilakukan pencarian terhadap sumber energi alternatif yang efisien secara ekonomi, berkeadilan sosial, dan ramah lingkungan. Peningkatan permintaan energi yang utama adalah transportasi dan industri dasar. Arti biodiesel. Biodiesel adalah sebuah bahan bakar cair yang berasal dari minyak nabati dan lemak yang memiliki sifat pembakaran yang mirip dengan bahan bakar minyak diesel biasa dari minyak bumi. Biodiesel dapat diproduksi langsung dari minyak nabati, minyak atau lemak hewan, dan minyak jelantah. Biodiesel bersifat biodegradable, tidak beracun, dan memiliki emisi yang lebih sedikit daripada minyak diesel yang berbasis minyak bumi ketika dibakar. Sejarah biodiesel. Konsep penggunaan minyak nabati sebagai bahan bakar mesin muncul ketika Rudolf Diesel 1858 sampai dengan 1913 mengembangkan mesin pertama yang berjalan dengan menggunakan minyak kacang yang didemonstrasikan pada pameran dunia di Paris pada tahun 1900. Pada masa itu, Rudolf Diesel berkeyakinan bahwa pemanfaatan bahan bakar biomasa menjadi masa depan bagi mesin ciptaannya. Ambisinya adalah ingin memberikan kesempatan bagi para petani untuk menghasilkan bahan bakar mereka sendiri, sehingga di tahun 1911 dikatakannya bahwa mesin diesel dapat diberi umpan dengan minyak nabati dan akan cukup membantu dalam pengembangan pertanian dari negara-negara yang menggunakannya. Proses pembuatan biodiesel menggunakan transesterifikasi. Transesterifikasi gliserida alami sebagai bahan baku utama dengan metanol menjadi metil ester merupakan reaksi penting yang telah digunakan secara luas dalam pembuatan sabun dan deterjen serta industri manufaktur di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Hampir semua biodiesel diproduksi dalam proses kimia menggunakan proses transesterifikasi dengan katalis basa sebagai proses yang paling ekonomis dan hanya membutuhkan suhu dan tekanan rendah untuk menghasilkan konversi atau yield 98%. Proses pembuatan biodiesel transesterifikasi. Keberhasilan reaksi transesterifikasi ditandai dengan pemisahan metil ester dan lapisan gliserol setelah waktu reaksi selesai. Produk samping gliserol lebih berat, mengendap, dan dapat dijual atau dimurnikan untuk digunakan dalam industri lain, misalnya farmasi, kosmetik, dan deterjen. Setelah reaksi transesterifikasi dan dilakukan pemisahan fase berat gliserin, maka produk yang tersisa adalah fase ringan biodiesel. Biodiesel yang dihasilkan ini memerlukan beberapa pemurnian sebelum digunakan. Kualitas bahan bakar komersial biodiesel diukur dengan standar ASTM pada D6751. Standar tersebut memastikan biodiesel yang murni dan faktor-faktor penting berikut dalam proses produksi bahan bakar memenuhi reaksi sempurna, penghilangan gliserin, penghilangan katalis, penghilangan alkohol, adanya asam lemak bebas, kandungan sulfur rendah. Manfaat biodiesel. Berikut ini adalah manfaat atau keuntungan biodiesel, yaitu biodiesel adalah bio-renewable. Bahan bakunya dapat diperbarui satu kali atau lebih dalam satu generasi. Biodiesel adalah karbon netral. Tanaman menggunakan jumlah yang sama CO2 untuk membuat minyak yang dilepaskan ketika bahan bakar dibakar. Biodiesel sangat cepat terurai dalam lingkungan dan tidak beracun sehingga tumpahannya mempunyai risiko yang
jauh lebih sedikit daripada tumpahan minyak diesel. Biodiesel memiliki titik nyala lebih tinggi dibandingkan solar minyak bumi, sehingga lebih aman dalam hal kecelakaan. Pentingnya biodiesel. Pertama, bersifat ekonomis. Biodiesel dapat diproduksi oleh individu dalam skala kecil relatif murah jika dibandingkan dengan petrodiesel terbarukan. Biodiesel dikenal dengan sifatnya yang terbarukan. 3. Baik untuk lingkungan. Ketika biodiesel digunakan untuk mesin diesel, emisi yang berasal dari knalpot secara signifikan berkurang. 4. Baik untuk mesin. Biodiesel seperti petrodiesel memiliki kualitas pelumasan yang lebih tinggi, artinya pada dasarnya sifatnya lebih licin dari bahan bakar diesel normal. Mendukung petani. Ketika biodiesel dibuat dari minyak organik seperti canola, soy, kacang, atau tanaman biji lainnya yang ditanam lokal di dalam negeri, maka secara langsung akan mendukung tumbuhnya komunitas pertanian. Dapat mengurangi ketergantungan pada minyak mentah. Adanya penggunaan biodiesel dapat mengurangi jumlah minyak mentah. Yang terakhir ada bahan bakar alternatif yang sempurna. Bila dibandingkan dengan beberapa bahan bakar alternatif lain yang tersedia, kualitas biodiesel ini masih jauh lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.